Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Soematul Hinaya dengan NIM 2201680860. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang format lembar observasi perkembangan peserta didik. Aspek-aspek dari perkembangan peserta didik yang akan diobservasi yaitu tentang perkembangan fisiologis, perkembangan psikologis, kognitif, kemampuan awal peserta didik, gaya belajar yang terdiri dari 3 bagian yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian selanjutnya ada kemampuan motorik, perkembangan psikologis emosi, perkembangan psikologis psikososial, ada etnik, terus kemudian kultural, perkembangan psikologis moral, dan motivasi belajar. Yang pertama yaitu perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis di sini ada 8 pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah tinggi badan siswa sesuai dengan rata-rata umurnya? Pertanyaan yang kedua yaitu apakah berat badan siswa sesuai dengan rata-rata umurnya? Yang ketiga, apakah siswa memiliki proporsi tubuh yang baik untuk anak? Pertanyaan yang keempat, apakah siswa memiliki pendengaran yang baik? Pertanyaan yang kelima, apakah siswa memiliki penglihatan yang baik? Pertanyaan yang ketujuh, apakah siswa memiliki kemampuan motorik yang baik? Pertanyaan yang kedelapan, apakah siswa mampu berjalan dengan baik atau dengan normal? Pertanyaan yang kesembilan, apakah siswa mampu menggunakan alat tulis dengan benar? Pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah siswa mampu menjaga kebersihan dirinya? Selanjutnya yaitu ada aspek perkembangan psikologis kognitif. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah siswa mampu mengkonstruksi pengetahuannya sendiri? Yang kedua, apakah ada hambatan dalam proses belajar dari siswa? Yang ketiga, apakah siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran? Pertanyaan yang keempat, apakah siswa memiliki kesulitan dalam memusatkan perhatian dalam belajar? Pertanyaan yang kelima, apakah siswa mengalami kesulitan mengingat materi yang disampaikan oleh guru setelah pembelajaran berakhir? Pertanyaan yang keenam, apakah siswa berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan? Pertanyaan yang ketujuh, apakah siswa aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru? Pertanyaan yang kedelapan, bagaimana penalaran siswa terhadap materi yang tidak menggunakan contoh konkret dalam pembelajaran di kelas? Selanjutnya ada kemampuan awal peserta didik. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana kemampuan awal siswa dalam numerasi? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kemampuan siswa pada awal literasi? Pertanyaan yang ketiga, apakah siswa mampu mengaitkan materi pelajaran dengan kondisi di sekitar atau kehidupan sehari-hari atau pengetahuan lamanya? Pertanyaan yang keempat, apakah siswa memiliki ingatan terhadap bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya? Pertanyaan yang kelima yaitu, apakah siswa mampu untuk menghubungkan ide pelajaran baru dengan ide-ide atau pelajaran yang telah dipelajari terlebih dahulu? Yaitu yang selanjutnya tentang gaya belajar. Gaya belajar yang pertama di sini yaitu tentang visual. Visual tersebut ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan untuk observasi. Yang pertama yaitu apakah siswa berpakaian rapi dan teratur? Pertanyaan yang kedua, apakah siswa berbicara dengan cepat? Pertanyaan yang ketiga, apakah siswa dapat mengeja bacaan dengan baik? Pertanyaan yang keempat, apakah siswa lebih ingat apa yang dilihat daripada yang didengar? Pertanyaan yang kelima, apakah siswa dapat menghafal dengan asosial visual? Pertanyaan yang keenam, apakah siswa sulit mengingat perintah lisan kecuali jika dituliskan? Dan apakah Anda sering meminta orang mengulang ucapannya? Selanjutnya gaya belajar yang kedua yaitu tentang auditory.
auditori di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah siswa berbicara kepada diri sendiri saat belajar? Yang kedua, apakah siswa mudah terganggu oleh keributan? Yang ketiga, apakah siswa menggerakkan bibir atau melafalkan kata saat membaca? Pertanyaan yang keempat, apakah siswa suka membaca keras-keras dan mendengarkannya? Pertanyaan yang kelima, apakah siswa mengulang dan menirukan nada, perubahan, dan warna suara? Pertanyaan yang keenam, apakah siswa merasa menulis itu sulit tetapi pandai bercerita? Pertanyaan yang ketujuh, apakah siswa lebih menyukai musik daripada seni gambar atau lukis? Selanjutnya, bagian dari gaya belajar yang ketiga yaitu ada kinestetik. Kinestetik ini sendiri terdiri dari beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah siswa berbicara dengan lambat? Yang kedua, apakah siswa menghafal dengan berjalan dan melihat? Yang ketiga, apakah siswa menggunakan jari untuk menunjuk saat membaca? Yang keempat, apakah siswa banyak menggunakan isyarat tubuh? Yang kelima, apakah siswa tidak bisa duduk dengan tenang untuk waktu yang lama? Yang keenam, apakah siswa mengetuk-ketuk pena, jari, atau kaki saat mendengarkan? Pertanyaan yang ketujuh, apakah siswa menyukai olahraga dan kegiatan fisik lainnya? Aspek yang selanjutnya yaitu ada aspek kemampuan motorik. Aspek kemampuan motorik ini terdiri dari beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah siswa mampu melakukan gerakan terkoordinasi untuk mendapatkan kelincahan? Pertanyaan yang kedua, apakah siswa melakukan gerakan terkoordinasi untuk mendapatkan keseimbangan? Pertanyaan yang ketiga, apakah siswa memiliki keterampilan untuk menggunakan fungsi tangan dan kaki baik kanan maupun kiri? Pertanyaan yang keempat, apakah siswa mampu melakukan permainan yang melibatkan fisik dan aturan permainan tersebut? Selanjutnya yaitu ada aspek perkembangan psikologis dari segi emosi. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah siswa dapat mengendalikan emosinya ketika berada di sekolah? Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah siswa mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang dan kondusif? Pertanyaan selanjutnya, apakah siswa mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya dengan baik? Pertanyaan selanjutnya, apakah siswa menunjukkan wajah ramah, bersahabat, dan tidak cemberut? Pertanyaan yang kelima, apakah siswa mampu menunjukkan sikap empati terhadap orang lain? Yang selanjutnya ada aspek perkembangan psikologis dari segi psikososial. Ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah siswa menjalin hubungan dengan baik dengan teman maupun gurunya? Yang kedua, apakah siswa tidak melakukan aktivitas yang mengganggu atau merugikan orang lain? Yang ketiga, apakah siswa dapat bekerja sama dengan baik di kelas? Yang keempat, apakah siswa mampu berperan sesuai dengan perannya sebagai laki-laki ataupun perempuan? Yang kelima, bagaimana peserta didik berinteraksi dengan temannya di sekolah? Yang keenam, apakah siswa menunjukkan perhatiannya terhadap kebersihan lingkungannya? Yang ketujuh, bagaimana sekolah menumbuhkan karakter peserta didik? Yang kedelapan, bagaimana latar belakang ekonomi siswa di sekolah? Yang kesembilan, apakah perbedaan ekonomi menunjukkan perbedaan dalam berinteraksi satu dengan yang lain? Selanjutnya dari aspek etnik. Aspek etnik ini terdiri dari beberapa pertanyaan juga. Yang pertama yaitu ada, apakah di dalam kelas memiliki siswa dengan latar belakang suku yang beragam? Yang kedua, apakah guru dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik di tengah keberagaman siswa? Yang ketiga, bagaimana sikap seorang guru dalam menghadapi adanya perbedaan atau keragaman tersebut? Yang keempat, apakah terdapat perbedaan bahasa di antara siswa? Yang kelima, apakah siswa mampu menggunakan bahasa setempat dengan baik? Yang selanjutnya yaitu ada aspek kultural. Aspek kultural ini terdiri dari beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah terdapat perbedaan budaya antara guru dan siswa? Yang kedua, bagaimana sikap guru dalam menghadapi adanya perbedaan tersebut? Yang ketiga, apakah siswa mampu memahami budaya atau adat istiadat asalnya dengan baik? Yang keempat, adakah aksi nyata dari adanya pemahaman terhadap adat istiadat setempat? Yang kelima,
Adakah upaya dari sekolah untuk melestarikan budaya setempat? Aspek yang selanjutnya yaitu ada aspek perkembangan psikologis dilihat dari sisi moral. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu ada 1. Apakah siswa mampu menunjukkan sikap menghormati kepada guru dan orang yang berusia lebih tinggi darinya atau di atasnya? 2. Apakah siswa menaati peraturan yang ada di sekolah? 3. Apakah siswa tidak berkata-kata kotor ataupun kasar? 4. Apakah siswa menunjukkan sikap sopan santun terhadap orang lain? 5. Apakah siswa mampu menerima kritik ataupun saran dari orang lain? 6. Apakah siswa mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru? 7. Apakah siswa mampu menjaga barang milik sendiri maupun orang lain? 8. Apakah peserta didik mampu menghargai perbedaan dengan teman sebayanya? 9. Apakah siswa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan? 10. Apakah siswa mampu memelihara lingkungan dan fasilitas yang ada di sekolah ataupun tidak mencoret-coret meja, tembok, membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya? 11. Apakah peserta didik melakukan pembiasaan menjaga lingkungan atau kelas? 12. Apakah peserta didik mampu menerapkan sikap sehat, senyum, salam, sapa, atau yang biasa didengar dengan 5S? 13. Bagaimana cara yang diterapkan oleh guru dalam menjaga konsistensi nilai moral pada peserta didik? Aspek yang terakhir yaitu ada aspek motivasi belajar. Motivasi belajar ini memiliki beberapa pertanyaan, yaitu 1. Apakah siswa terlihat antusias dalam proses pembelajaran? Seperti apa bentuk antusiasnya? 2. Apakah siswa memiliki keinginan untuk lebih baik dari siswa yang lain? 3. Apakah siswa memiliki kegiatan atau keinginan kuat dalam mendapatkan nilai yang baik? 4. Apakah siswa memperhatikan dengan baik materi yang disampaikan oleh guru di kelas? 5. Apakah siswa memiliki upaya dalam menghabiskan waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di kelas? 6. Bagaimana kesungguhan belajar siswa di kelas? 7. Apakah siswa bersemangat dalam menyampaikan pendapat atau dalam memberikan pertanyaan di kelas? 8. Apakah siswa memiliki semangat juang dan tidak mudah menyerah ketika mengalami hambatan dalam pembelajaran? 9. Apakah siswa memiliki keyakinan diri untuk melakukan segalanya lebih baik dalam pembelajaran dibandingkan dengan siswa yang lain? 10. Apakah siswa memiliki keyakinan diri untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam proses pembelajaran? 11. Apakah siswa memiliki keyakinan diri untuk mampu mempelajari materi yang sedang dipelajari di kelas? Ya, mungkin cukup sekian dari saya terkait pemaparan beberapa aspek tentang observasi mengenai perkembangan dari peserta didik. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.